Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pada kali ini kita sudah masuk pertemuan kelima ya, di mana pertemuan kelima ini kita akan membahas model keamanan cloud. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu cloud computing, di mana cloud computing saat ini didefinisikan sebagai sekumpulan layanan distribusi, aplikasi informasi, dan sumber daya penyimpanan. Nah, komponen ini dapat dengan cepat diatur, ditetapkan, diimplementasikan sesuai dengan permintaan kita. Kenapa? Karena penyedia layanan cloud ini saat ini memanfaatkan teknologi virtualisasi yang dikomunikasikan dengan sumber daya melalui internet. Karena internet jadi bisa kapan saja dan di mana saja. Karena bisa kapan saja dan di mana saja dan bisa diakses dari mana saja tadi, maka penyedia cloud layanan eh, penyedia layanan cloud ini harus belajar bagaimana layanan yang disediakan itu atau yang dikelola itu aman ya. Karena apa? Karena tadi disebutkan bahwa adanya aplikasi, informasi, ya, dan sumber daya penyimpanan di situ. Kalau memang penyedia cloud tersebut mau mempertahankan pelanggannya atau eksis ya di penyediaan layanan cloud ini. Nah, sebagai contoh, IDC ini melakukan survei ya dari 244 eksekutif IT, di mana keamanan menduduki peringkat pertama sebagai tantangan dan masalah besar. Lalu terinspirasi dari pergerakan industri IT menuju SaaS ya, di mana saat ini mulai perangkat lunak itu tidak dibeli tapi disewa. Kita biasanya bayar tahunan atau bulanan. Nah, penyedia dari cloud ini diusulkan untuk mengambil konsep ini lebih lanjut untuk mengembangkan hak model layanan dalam infrastruktur IT yang dimiliki. Banyak organisasi dalam proses transformasi departemen IT. Itu mereka membebankan biaya operasional mandiri ya dan memperlakukan pengguna internal yang seolah-olah adalah pelanggan. Transformasi ini nggak sepele ya, karena melibatkan banyak unsur dari portfolio, alur kerja, rekayasa ulang dan perbaikan proses. Dan bisa dipastikan bahwa memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Tapi sudah banyak ya organisasi IT besar yang mengadopsi kerangka kerja tersebut untuk eh, melalui transformasi ini. Yang kedua adalah tantangan keamanan cloud, di mana kekhawatiran ini contohnya ya, kita sudah nyimpen data-data aset penting, histori pekerjaan atau histori project, tapi ternyata kita kehilangan. Karena apa? Karena hak aksesnya itu terkunci atau diambil alih oleh orang lain. Sehingga model keamanan harus ditinjau kembali. Jadi bukan dari sisi perusahaan aja, tapi atau konsumen aja, tapi dari sisi eh, penyedia cloud itu. Keamanan yang baik bagi perusahaan adalah yang menjadi mitra departemen yang dapat diandalkan atau dipercaya. Jadi intinya apakah kita mempercayakan data kita ke penyedia layanan. Di sini dapat diambil contoh ya pada layanan software as a service atau SaaS. Kemungkinan besar cloud computing ini akan menggabungkan
utilitas komputasi dan kolaborasi teknologi web 2.0 untuk memanfaatkan internet untuk kebutuhan pelanggan. Model ini merupakan hasil pengembangan ya dari peralihan cloud computing. Dia tidak hanya menciptakan teknologi baru, tapi sistem operasi atau proses bisnisnya ya jadi yang baru. Dengan adanya evolusi di atas, maka kemungkinan software software as a service ini akan tetap menjadi layanan cloud yang dominan di masa yang akan datang. Ini adalah gambaran dari evolusi layanan cloud. Analisa teknologi dan perusahaan dari konsultan Gartner, dia mencatat ada 7 isu keamanan yang harus dibahas oleh penyedia layanan cloud computing. Yang pertama adalah hak istimewa dari pengguna akses. Jadi sebelum kita memberikan layanan ke konsumen, kita harus tahu dulu siapa yang memiliki akses khusus untuk data tersebut dan tentang pengangkatan dan pengelolaan administrator tersebut. Selain itu, harus adanya peraturan kepatuhan. Pastikan vendor bersedia untuk menjalani audit eksternal atau sertifikasi keamanan. Lokasi data juga harus kita ketahui, minimal negara mana. Kemudian ada pembagian atau pemisahan data. Jadi setiap ada penyimpanan data atau transfer data, itu ada inskripsi di situ. Sehingga siapa yang berhak menerima atau membuka itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah pemulihan atau pembaruan. Jadi misalkan ada gangguan, kasarnya misalkan kerusakan dari fisik servernya atau sebagainya, itu ada nggak penawaran untuk pemulihan atau recovery data dan berapa lama? Selanjutnya adalah bantuan investigasi atau bantuan penyelidikan. Di sini apakah vendor memiliki kemampuan untuk menyelidiki setiap kegiatan yang tidak patut atau ilegal. Dan terakhir adanya kelayakan atau kelangsungan jangka panjang. Jangan sampai kita menyewa cloud di tempat yang usianya tuh pendek. Jadi setahun 2 tahun ternyata tahun kedua udah nggak ada. Pada akhirnya kita harus menentukan jaminan keamanan data untuk saat ini. Itu memang begitu sulit ya. Sehingga fungsi keamanan data menjadi begitu penting dibandingkan yang dulu. Kita belum tahu namanya hacker atau apa segala sebagainya ya. Tapi sekarang kita udah paham ternyata banyak banyak yang bisa dilakukan di luar sana untuk mengambil data-data yang tersimpan di internet. Jangankan di internet, data kita saja bisa diambil oleh pihak luar selama misalkan di HP kita ya, tahu-tahu hilang gitu, atau datanya terambil. Selanjutnya ada masalah keamanan data cloud computing. Di sini kita melihat ada namanya Blue Cloud IBM atau Windows Azure di Microsoft. Itu sebenarnya dua-duanya tuh sama. Cuman bedanya adalah ketika sistem itu berjalan, yang satu itu pakai Linux, yang satu itu pakai Microsoft. Dengan adanya virtualisasi mesin ini, maka
perangkat fisik kita itu tidak terpengaruh karena virtual tersebut ya. Jadi dikatakan bahwa pada mesin virtual itu tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Lalu jika pengguna membutuhkan jasa lebih, penyedia dapat memenuhi kebutuhan pengguna tanpa harus memperhatikan lagi perangkat keras yang ada. Namun, server virtual dari kelompok server logis juga membawa ada tambahan masalah keamanan baru ya. Pengamanan terhadap pusat data tradisional diukur pada platform perangkat keras. Sedangkan cloud computing itu dari beberapa virtual server. Dapat dikatakan server virtual ini mungkin memiliki kelompok server yang berbeda dan bisa saja saling menyerang atau membawa server virtual pada banyak ancaman keamanan mesin. Nah, virtual mesin ini dijajarkan ya. Jadi karena taruhlah bentuknya kotak lah penyimpanannya. Nah, itu berjejer dari ujung tepi cloud ke ujung lainnya. Yang membuat hilang batasan jaringan sehingga mempengaruhi hampir semua aspek keamanan. Yang selanjutnya perlunya keberadaan super user. Untuk perusahaan penyedia jasa cloud computing, mereka memiliki hak untuk melaksanakan pengelolaan pemeliharaan data dengan adanya super user untuk menyederhanakan fungsi manajemen data, tetapi merupakan ancaman serius bagi pengguna pribadi. Karena dia tahu berapa atau apa saja yang disimpan gitu. Berapa giga, berapa mega, mungkin jenis filenya juga kelihatan. Dalam era privasi pribadi, data pribadi harus benar-benar dilindungi. Dan fakta membuktikan bahwa platform cloud computing memberikan layanan pribadi dalam kerahasiaannya. Jadi bukan hanya pengguna individu ya, tapi potensi ancaman serupa bagi organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah konsistensi data. Untuk lingkungan cloud sendiri merupakan lingkungan yang dinamis, di mana data itu ditransmisikan dari data center ke pengguna atau sebaliknya. Untuk sistem sendiri, data pengguna berubah sepanjang waktu, tergantung ya kebutuhan atau pengoperasian dari user. Dalam sebuah mesin virtual mungkin ada data pengguna yang berbeda yang harus wajib dikelola. Model kontrol akses tradisional dibangun di tepi komputer sehingga sangat lemah untuk mengendalikan pembaca dan penulis di antara komputer yang terdistribusi. Nah, jadi kalau misalnya kontrol akses tradisional sangat jelas tidak cocok untuk lingkungan cloud computing. Semua teknik keamanan data dibangun pada kerahasiaan, integrasi, dan ketersediaan. Kerahasiaan ini mengacu pada apa yang disebut dengan data aktual atau informasi yang tersembunyi, terutama pada daerah yang sensitif. Nah, untuk cloud computing ini data disimpan di data server ya, data center. Jadi itu hal yang sangat penting. Berikut gambar model keamanan pada cloud computing. Jadi ada autentifikasi dulu ya ketika mau masuk ke cloud computing.
Seharusnya ada enkripsi, ada private protection, dan terakhir ada fast recovery. Ini adalah model cloud computing yang digambarkan oleh Erwin. Di sini dikatakan ada 3 sistem, ada 3 tingkat, di mana setiap tingkat itu melakukan tugas masing-masing. Lapisan pertama, autentifikasi pengguna. Biasanya melalui sertifikat digital yang mengatur hak akses pengguna. Nah, lapisan kedua ini bertanggung jawab untuk enskripsi data pengguna. Dan lapisan ketiga untuk pemulihan sistem apabila ada masalah. Kesimpulannya adalah sebagian pengembang cloud computing sebagai pengembang cloud computing, masalah keamanan telah menjadi prioritas utama. Di mana akhirnya disimpulkan teknologi komputasi cloud ini sangat tepat untuk menjaga keamanan data karena ya tadi sudah menjadi prioritas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.